الراحمين يا الراحمين فرج على المسلمين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوء كل خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama-sama kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita itu dengan kita melakukan ketaatan salah satu perintah Allah, yaitu salat subuh, salat fardu subuh. Jadi salat fardu subuh kita itu dalam rangka bentuk diantaranya kita menegakkan rasa syukur kita kepada Allah dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah. Yang alhamdulillah juga kita duduk kembali bersama-sama memahami, mengkaji daripada ilmu-ilmu warisannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata para ulama, la mas'alatun wahidah khairun min alfi rakaah. Kita membahas suatu permasalahan dalam agama itu lebih afdal bahkan daripada 1000 rakaat sembahyang sunat kita. Jadi luar biasa orang menuntut ilmu itu fadilahnya sangat-sangat luar biasa. Kemudian salawat serta salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan an Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Hadis yang dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul bertutur sabda,
Kata beliau, barang siapa orang yang dia itu membukakan kita, memberikan baik itu berupa makanan atau minuman untuk orang yang berpuasa, fattara ay at'ama, dia memberikan makan ketika dia berbuka, maka kana lahu mithlu ajrihi ay ajrus shaim, dia mendapatkan pahala persis seperti orang yang berpuasa, artinya double. Artinya seorang sudah berpuasa, membukakan orang pulang, dapat pahala seperti orang yang ia bukakan. Sebagaimana yang hadis ini juga datang dari riwayat yang lain dari sahabat Salman Al-Farisi. Man fattara fihi sha'iman kana lahu maghfiratun lidunubihi. Orang siapa yang membukakan orang yang berpuasa itu, maka baginya dia, orang yang membukakan itu, mendapatkan maghfirah, ampunan, penebusan daripada segala dosa-dosanya. Wa itqu raqabatihi minan nar, dan bahkan menjadi pembebasan dirinya itu daripada siksa api neraka. Luar biasa. Jar guru-guru menjelaskan itu, kalau orang itu diberikan keutamaan surga, itu kada mustahil neraka dahulu. Tapi kalau orang sudah diberikan pembebasan dari api neraka, berarti ada jaminan. Ada jaminan. Kalau orang kada masuk neraka, berarti tinggal ke surga aja lagi. Nah, jadi luar biasa menjadikan pembebasan dirinya itu untuk selamat daripada siksa api neraka. Dan wa kana lahu mithlu ajri, sama kayak tadi. Bahkan dia juga mendapatkan pahala persis seperti orang yang berpuasa. Artinya double pahalanya. Artinya dia seorang yang berpuasa dan mendapatkan pahala seperti yang orang bukakan. Bukan berarti orang yang membukakan itu ada puasa ya, dosa besar yang ada berpuasa tanpa ada udzur syar'i, ada boleh, haram hukumnya. Nah, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata para sahabat, "Qulna ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftiru bihi shaim." Tidak semua dari kami ini memiliki sesuatu yang kami berikan untuk orang berbuka puasa. Mungkin miskin juga. Untuk kami sendiri terbatas, wahai Rasul. Apalagi hendak memberi orang lain. Nah, kayak Pak, sedangkan kami pun hendak juga mendapatkan apa yang telah engkau sampaikan itu keutamaannya. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadha thawaba man fattara sha'iman ala madqati laban. Bahkan kata Rasul, ini jawaban Rasul bukan sekedar kita menenangkan hati atau menghimungi aja, kada, tapi apa yang keluar dari lisan Rasul itu perlu kita pahami merupakan sebuah wahyu dari Allah. Ada dimensi wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Rasul, pahala yang seperti ini juga Allah berikan kepada orang yang ketika dia memberikan kepada orang yang berbuka itu barang sebesar seperti madqatil laban, seteguk air susu. Seteguk atau sebiji kurma aja kita. Apalagi sekotak kita berikan. Ini luar biasa. Sebiji aja sudah mendapatkan tadi. Tapi kalau yang sepiring, ada kurmanya, ada lauknya, ada nasinya, ini tentu lebih afdal ya kak. Tapi tadi, andai kata memang kada ada lagi yang diisi, orang terbatas juga, tapi hendak mendapatkan pahala, barang banyu putih pun ada sudah. Madqatil laban kan. Tapi wa man ashba'a sha'iman saqahu Allahu min hawdi syarbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah. Tapi orang yang kata Rasul sampai membuat kenyang orang yang berpuasa itu, nah itu mendapatkan lebih lagi. Akan Allah berikan minum daripada telagaku, kata Rasul. Yang mana dengan ia minum itu dia akan pernah haus sampai dia dimasukkan ke dalam surga. Artinya apa? Artinya walaupun hal yang kita kadada harganya sedikit saja yang kita beri itu berdampak besar yang luar biasa untuk orang yang memberi itu. Ketika orang itu
berbuka puasa. Luar biasa. Bahkan ada sebuah riwayat, ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang gemar membukakan orang yang berpuasa. Berkata Al-Hafidz Al-Mundhiri, kata beliau rahimahullah, fi riwayatin li Abi Syekh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman fi syahri Ramadan min kasbin halalin sallat alaihi al-malaikatu layali Ramadan kullaha wa safahahu Jibril alaihi salam lailatul qadar wa man safahahu Jibril alaihi salam yariqqu qalbuhu wa takthu dumu'uhu. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat ini disebutkan, barang siapa orang yang membukakan puasa itu, baik tadi berupa apakah sebiji kurma, seteguk air, apalagi lebih, pada bulan Ramadan, ini khusus Ramadan berarti, khusus bulan Ramadan. Apa yang didapatkan? Tapi min kasbin halalin, itu yang perlu digarisbawahi juga. Ketika kita bersedekah itu harus dari rezeki yang halal. Makanya innallaha ta'ala thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah kada menerima kecuali yang baik-baik, yang halal, yang ikhlas ya kah ketika yang memberi itu. Yang diberikan ini kada halal, ini kada mendapatkan fadilah yang serupa. Kada mendapatkan fadilah yang disebutkan itu. Atau yang kada ikhlas misalnya, ini pupus juga. Pupus pahalanya kada ikhlas. Nah, ini sudah ikhlas dan dari rezeki yang halal apa? Salat alaihil malaikah. Maka para malaikat Allah itu yang jumlahnya tak terhingga, tak terhitung itu, mereka salat. Salat yang malaikat itu artinya istighfar. Para malaikat itu memintakan ampun untuk orang yang tadi memberikan untuk berbuka itu. Kapan? Layali Ramadan, sepanjang malam bulan Ramadan itu. 30 malam berarti 30 malam. Bila 29 berarti 29. Selama itu juga para malaikat itu memintakan ampun. Luar biasa. Makanya ganal banget. Mungkin ada kita tuh ya ulama tuh sekali barang membukakan ya sekemampuan gitu. Karena luar biasanya keutamaannya. Tidak sampai di situ, apalagi wasafahahu Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril pun bermusafahah, menyalami. Kita kan merasa mungkin ya, tapi malaikat Jibril menyalami lawan kita. Kapan? Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Kabila itu ada di malam yang di antara malam-malam Ramadan itu ada karena malam Lailatul Qadar. Nah, pada malam itu malaikat Jibril menyalami orang yang tadi membukakan berpuasa itu. Luar biasa. Disalami Jibril ya. Kita disalami presiden aja bang enggak ada, bisa dipoto tuh. Diabadikan di dinding rumah ya, kalau nang kenal di besok dibingkai pulang. Ini mereka Jibril namanya lami. Ada ala-alang makhluk yang mulia yang sering berinteraksi langsung lawan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kemudian wa man safahu Jibril, dan barang siapa orang yang telah disalami malaikat Jibril itu, maka tandanya apa? Ada tandanya. Bila kita itu merasa berarti ya tuh. Apa tandanya? Yariqu qalbu. Maka pada malam itu orang itu akan menjadi lembut hatinya. Wa takthuru dumu'u, dan menjadi lelehlah air matanya itu, menangis akhirnya. Ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya bila orang itu pada malam Lailatul Qadar itu di musafahahi Jibril, disalami malaikat Jibril alaihissalam. Nah, itu merupakan kabar gembira yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu keutamaannya. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyambung lagi kita pembahasan yang sebelumnya,
Kita membaca tafsir daripada surah Al-Fatihah. Kemarin sudah kita baca tafsir tentang ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuk pembahasan awal. Jadi surah Al-Fatihah itu kategorinya termasuk ayat-ayat makiyah ini. Ayat makiyah itu artinya ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Biasanya berbicaranya belum lagi berbicara hukum, belum berbicara masalah ibadah, sembahyang, puasa, belum. Ayat-ayat makiyah itu masih membahas tentang akidah-akidah, keimanan-keimanan. Nah, karena nuansanya masih di Makkah, Nabi masih berhadapan lawan orang-orang yang masih perlu diperbaiki akidah-akidahnya. Nah, di Madinah beda lagi eranya, sudah berbicara syariat, sudah sembahyang, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Jadi Al-Fatihah termasuk daripada ayat-ayat makiyah. Artinya yang turun sebelum Nabi hijrah. Wa ayatuha sab'un, dan ayatnya surah Al-Fatihah ini ada 7 bil ijma', itu pendapatnya sepakat para ulama, sudah 7. Cuma perbedaannya para ulama ada yang mengatakan basmalah tidak termasuk ayat Fatihah. Jadi ghairil maghdubi alaihim itu satu ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim satu ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin satu ayat. Jadi dipisah 2. Yang mengatakan basmalah karena termasuk ayat daripada Fatihah. Madzhab kita Imam Syafi'i, basmalah termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah. Sedangkan siratal ladzina an'amta alaihim itu satu ayat saja. Nah, yang panjang itu satu ayat. Makanya afdalnya disambung. Karena satu ayat itu. Nah, jadi bila madzhab kita bila ada basmalah, ada sah sembahyang. Karena basmalah bagian ayat daripada surah Al-Fatihah. Itu khilaf lah. Yang mana yang bujur? Semuanya bujur. Masih dalam kategori 4 mazhab itu semuanya bujur. Mereka memiliki masing-masing dalil yang kuat. Kita sebagai orang muqallid, orang yang mengikut, kita terima beres saja sudah. Kadang ngalih-ngalih kita ngompatnya aja lagi. Mazhab kita basmalah termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi dinamakan surah Al-Fatihah kenapa? Tusammal Fatihah liftitahil kitabil azizi biha. Kenapa dinamakan surah Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah menjadi surah pembuka daripada Al-Qur'anul Karim. Innaha awwalul Qur'an fit tartib la fin nuzul. Jadi Al-Fatihah ini menjadi awal pembuka Al-Qur'anul Karim di dalam tartib susunan Al-Qur'an. Bukan fin nuzul, bukan yang awal pertama kali turun. Yang pertama kali turun bukan Al-Fatihah, surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama kali turun 5 ayat pertama. Ada yang mengatakan surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir. Ada yang mengatakan itu yang awal pertama kali turun. Jadi kata para ulama bujur kedua-duanya. Al-Muddatsir turun pertama kali untuk menyatakan kerasulan Rasul kita Sayyidina Muhammad SAW. Adapun Al-Alaq itu menunjukkan beliau menjadi seorang nabi. Jadi dua-duanya bujur. Tapi alal itlaq yang paling pertama kali turun itu surah Al-Alaq itu. Nah, adapun surah Al-Fatihah dia bukan pertama kali turun, tapi dia surah yang pertama kali dalam urutan di dalam mushaf Al-Qur'an. Kemudian dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Fatihah ini walaupun dia jika kita handap ya, kalau 7 ayat saja kan handap. Tapi dia sungguh hawat ma'ani Al-Qur'an, mengandung makna-makna Al-Qur'an secara umum gitu. Dia mencakup makna-makna tujuan-tujuan pokok secara ijmal, secara umum. Jadi yang ada di dalam keseluruhan itu di antaranya apa? Tentang dasar-dasar akidah ada dalam Al-Fatihah itu. Kemudian tentang cabang-cabang syariat ada dalam surah Al-Fatihah itu. Nah, jadi walaupun handap kita cuma mencakup banyak makna-maknanya. Kemudian keutamaannya diriwayatkan oleh Imam Ahmad fil Musnad anna Ubay ibn Ka'ab
qara'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ummul Qur'an, yaitu surah Al-Fatihah. Ya, Fatihah ini karena ada ngaran-ngarannya. Disebutkan karena ada 12 nama, di antaranya Ummul Quran. Kemudian ada Al-Fatihah, itu nama-namanya kayaknya. Karena dia kenapa disebut karena dia menjadi induknya Al-Quran, surah Al-Fatihah ini. Kayak disebut Ummul Quran. Nah, disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad ini bahwasanya sahabat Ubay bin Ka'ab itu membaca surah Al-Fatihah ini di hadapan Nabi SAW. Kemudian kata Rasul SAW, "Walladzi nafsi biyadi." Rasul bersumpah, demi Allah, tidak ada diturunkan di dalam Taurat, wala fil Injil, dalam Injil, dan tidak ada dalam Zabur, bahkan dalam Al-Quran sekalipun yang seumpama surah Al-Fatihah ini. Saking luar biasanya surah Al-Fatihah ini. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Ini sab'ul mathani. Nah, di antara namanya juga Al-Fatihah karena artinya sab'ul mathani. Jadi luar biasa. Sahabat Ubay bin Ka'ab ini sahabat yang dipuji oleh baginda Rasul SAW. Kata Rasul, aqra'ukum Ubay. Orang yang paling fasih bacaannya di antara para sahabat itu Ubay ya Rasul radhiyallahu anhu. Bahkan setelah Rasul wafat di zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian berlanjut ke zamannya Khalifah Sayyidina Umar, Sayyidina Ubay ini diminta oleh Khalifah Sayyidina Umar untuk memimpin salat tarawih secara berjamaah itu. Itu sahabat Ubay bin Ka'ab. Karena beliau tahu sahabat Ubay ini sahabat yang paling bagus bacaannya, paling fasih, paling mengerti juga. Karena sahabat-sahabat itu rata-rata paham isi Al-Quran. Nah, yang paling fasih ini sahabat Ubay bin Ka'ab. Diminta di zamannya Sayyidina Umar untuk mengimami supaya dilaksanakannya sembahyang tarawih secara berjamaah. Itu di zamannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Bahkan di antara sepupu Nabi, sahabat siapa? Abdullah bin Abbas, itu belajar untuk menimba ilmu kepada sahabat Ubay di antaranya. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Abbas ini kan sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas. Abbas ini pamannya Nabi. Berarti beliau sepupunya Nabi. Walaupun terpaut umur cukup jauh. Masih kanak-kanak sahabat Abdullah bin Abbas ini. Rasul sudah menjadi Rasul. Beliau sahabat Ibn Abbas ini masih kanak-kanak. Waktu itu sahabat Abdullah bin Abbas belajar menimba ilmu lawan sahabat-sahabat senior Rasul, di antaranya sahabat Ubay bin Ka'ab. Waktu beliau bertandang, anak belajar itu di muka rumah. Mahadang, kadang mengetuk, kadang apa. Berduduk menghadagi di muka lawang aja kita. Saking luar biasanya menjaga adab lawan gurunya. Kadang ini mengetuk, berdiam di muka rumah. Bilanya kan angin, bila kan ada debu, padang pasir dia. Zaman kota Arab banyak pasir, banyak debu. Ya kan? Waktu dibuka, sahabat Ubay terkejut. Wahai ibnu ammi Rasulillah, wahai anak pamannya Rasul, artinya sepupunya Rasul, ada apa nih di muka rumah ulun nih? Maaf Pak, ada apa gerangan? Ujar sahabat Ibnu Abbas, ulun hendak belajar menimba ilmu lawan pian. Oh, kalau kayak itu ulun nang nanti ke rumah pian hadangi di rumah aja. Ada saya kasih kada aja dia. Orang ilmu tuh kita nang kasih tuh, bukan guru nang anu. Nah, jadi luar biasanya adab seorang Abdullah bin Abbas terhadap gurunya. Jadi pantas saya berkah juga kalau lawan gurunya itu memiliki adab yang baik. Nah, hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum ringkas saja sedikit kita kita lewati langsung saja ke namanya. Di antaranya surah Al-Fatihah itu memiliki nama, di antaranya ada 12. Di antaranya ada Al-Fatihah tadi. Kemudian Ummul Kitab. Kemudian Sab'ul Mathani. Lagi kan namanya Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah itu kan artinya yang menjadi penyembuh. Asy-Syafiyah. Makanya ada riwayat itu menyebutkan Al-Fatihatu 5 quri'at lah. Jadi Al-Fatihah itu dibaca sesuai dengan niat si pembaca. Jadi kita bila kadang alih-alih, bila apa-apakah niatakan dalam hati Al-Fatihah. Anak ini Al-Fatihah. Anak menolong, si Tuhan tuh kasihannya, mudah-mudahan dimudahkan Al-Fatihah.
Ada niat apa? Al-Fatihah. Nah, itu aja kadang-kadang kita. Karena ada riwayatnya nangka itu. Jadi Asy-Syafiyah, penyembuh di antara namanya. Ada lagi Al-Wafiyah, penyempurna, pelengkap. Kemudian Al-Kafiyah, yang mencukupi. Ada lagi ngarannya Al-Asas, karena ia menjadi pondasi-pondasi. Kemudian ada lagi ngarannya Al-Hamd, pujian. Bahkan kata Imam Qurtubi sampai kepada 12 nama. Lanjut kita langsung memasuki tafsirnya. Nah, ini baru kita masuki tafsir daripada surah Al-Fatihah. Yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Jadi ada riwayat kita baca basmalah itu, ada riwayatnya dalam kitab itu diwasal, disambung. Dari basmalah ke Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari riwayatnya. Apa fadilahnya? Disebutkan dalam riwayat itu, maka orang itu ghufira lahu dzunubuhu, diampuni dosa-dosanya. Wa tujuwiza sayyi'atuhu, dan diampuni dosa-dosanya. Kemudian macam-macam lagi. Nah, itu ada keanjuran untuk disambung. Makanya terkadang ulun bilanya di rakaat pertama itu dipisah, basmalah berpisah, alhamdulillah berpisah. Di rakaat kedua ulun sambung, basmalah langsung sambung ke alhamdulillah, supaya dapat keutamaan tadi dalam sebagaimana dalam riwayat tadi. Nah, jadi alhamdulillah ini tafsirnya apa? Allamanal bari. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita kayak apa supaya kita tuh seharusnya ketika hendak memuji dan mensucikan Allah dengan yang sepantasnya kayak apa? Nah, Allah mengajari kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya alif lamnya di situ kata para ulama mengarahnya karena istighraq, artinya mencakup semua pujian sudah. Semua pujian yang ada yang kita tahu itu semuanya mencakup di alif lam itu. Nah, jadi Allah mengajari kita untuk kita itu memuji kepadanya, kayak apa? Yaitu dengan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qulu ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku, kata Allah, idza aradtum syukri, ketika kalian hendak bersyukur kepadaku dan memuji kepadaku, maka ushkuruni, maka bersyukurlah kepadaku ala ihsani, atas segala kebaikanku, wa jamili ilaikum, dan segala perlakuan baikku kepada kalian. Fa anallah, akulah Allah, kata Allah, dzul azamah, zat yang memiliki keagungan, wal majdi, dan kemuliaan, wasudadi, dan kepemimpinan. Nah, Allah yang semuanya itu menyuruh kita untuk memujinya dengan kalimat alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kita bilanya sampai yang itu paham sudah, alhamdulillah. Artinya kita sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan supaya kita itu memuji kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, ay alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Allah yang rahmatnya itu meliputi segala sesuatunya. Amma fadluhu jami'il anam, yang meliputi keutamaan seluruh manusia, ya kah? Jadi tidak ada yang terkecuali, orang kafir kah, orang beriman kah, semua dapat rahmat Allah. Semua dapat. Makanya Imam Al-Khattabi karena membedakan, karena ada Ar-Rahman itu rahmat yang mencakup seluruh makhluk, manusia dan binatang, bahkan yang kafir pun mendapatkan. Tapi Ar-Rahim itu khusus karena nikmatnya untuk orang-orang yang beriman, berupa hidayah, taufik. Makanya dalam ayat yang lain itu disebutkan wa kana bil mu'minina rahiman. Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman kayak itu. Jadi kita memuji kepada Allah. Nah, ini sesuai sebagaimana dalam hadis qudsi yang lain, ketika kita itu membaca surah Al-Fatihah, Rasul menyebutkan, Allah berfirman, artinya hadis qudsi, kata Allah, qassamtus shalah baini wa baina 'abdi.
nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Aku membagi dalam sembahyang kita itu kata Allah antara aku kata Allah dan antara hambaku menjadi dua bagian. Dan bagi hambaku itu ada bagiannya untuk meminta. Wa li 'abdi ma sa'al. Jadi Fatihah ini kan dibagi dua. Insyaallah akan kita sambung karena penjelasannya lagi di kesempatan pertemuan yang akan datang insyaallah. Tentang bagaimana pembagian surah Al-Fatihah itu menjadi dua bagian antara Allah dan bagi kita menjadi seorang hamba. Mudah-mudahan apa yang kita bahas setumat di waktu ini menjadi sedikit ilmu yang manfaat, yang barokah. Harapannya mudah-mudahan bertambah ilmu yang manfaat, yang barokah, bertambah juga nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin ala dzikriyyah ala manama syekhuna salafun wa salih. Sayyidina Abi wa alina bi sirri asrar suratil Fatihah.